Saya pernah sekali pas dibuka CCTV ada semacam sosok berkelana, tapi pas dibuka lagi hilang, dibuka lagi ada. Penasaran saya lihat ke tempat tersebut, ternyata nggak ada. Itu penampakan sekilas mungkin. Di CCTV jelas banget pas pertama, kedua kalinya nggak ada. Ketiga kalinya dibuka ada, dibuka lagi hilang. Saya samperin nggak ada. Oke teman-teman, di depan kita sekarang sudah ada salah satu satpam keamanan di rumah sakit. Kita akan bertanya-tanya seputar tentang pengalaman beliau saat dimana bertugas di area sekitaran rumah sakit sini. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa namanya? Abdi Bapak Dede Saipullah. Bapak Dede Saipullah. Oke, Bapak Dede Saipullah. Boleh menceritakan Pak sedikit tentang pengalaman Bapak di bidang hal mistis di area sekitaran rumah sakit Pak? Contohnya mungkin pernah menemukan hal-hal yang seperti apa gitu Pak? Kalau menemukan mah belum, tapi ya semacam ada gimana ya, rasa takut bagi yang lain gitu kan, pas waktu Bapak ngontrol gitu, ada kalau bunyi-bunyi di sekitar ruangan itu sudah biasa. Tapi untuk dijelaskan barang atau makhluknya saya belum pernah melihat begitu saya, kecuali yang lain mungkin bisa ya dengan sendirinya, tapi saya mah belum pernah. Yang keyakinan sama Allah dalam melaksanakan tugas. Berarti selama Bapak bertugas di sini kayak macam pas lagi ngontrol dan sebagainya, kalau keanehan dari jenis suara pernah mendengar gitu ya Pak? Jenis suara ya semacam barang jatuh, itulah saya tidak takut itu mah. Kalau bagi saya mah yang penting saya sama Allah berjalan terus kontrol, tapi nggak ada apa-apa hasilnya begitu. Oke. Kalau kayak macam di rumah sakit itu kan Pak, ada yang namanya CCTV ya Pak ya. Barangkali mungkin apakah ada pernah kejadian di CCTV sesuatu yang tertangkap kamera CCTV Pak? Itu kejadian lama. Saya dengan kawan saya pernah sekali pas dibuka CCTV ada semacam sosok berkelana, tapi pas dibuka lagi hilang, dibuka lagi ada. Penasaran saya lihat ke tempat tersebut, ternyata nggak ada. Itu penampakan sekilas mungkin. Oh, berarti pas Bapak lagi mantau CCTV terlihat ada penampakan. Itu di ruang apa Pak namanya? Dulu sudah lamanya sekitar dari sekarang berapa tahun ya, ada 2,5 tahun lah. Sekitar 2,5 tahun Di dalam IGD dulu, tapi saya tidak banyak cerita, nanti orang pada takut. Iya. Dalam IGD pernah melihat sesuatu, tapi terlihatnya hanya di CCTV. Pas Bapak samperin ke tempat tersebut tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tapi saya berdua yang melihat. Tapi itu di CCTV nampaknya jelas banget nggak Pak? Di CCTV jelas banget pas pertama, kedua kalinya nggak ada. Ketiga kalinya dibuka ada, dibuka lagi hilang. Saya samperin nggak ada. Oh berarti kan kayak di ruangan itu memiliki sudut kamera yang bukan hanya satu ya Pak ya? Setiap penjuru juga ada. Ada. Pas yang dibuka pertama ada, ya. Yang kedua nggak ada, yang ketiga baru ada lagi. Ada lagi, pas dibuka lagi nggak ada, hilang. Disamperin nggak ada juga. Tapi kalau misalkan teman-teman Bapak ada juga mungkin yang pernah memiliki pengalaman seperti itu Pak? Sebetulnya banyak, ada suara-suara kayak setiap ruangan lain pun lah, kayak pintu ditutup, ada suara air begitu. Itu pas larut malam biasanya begitu.
apa sepi-sepinya gitu. Tapi bagi saya tidak ada masalah itu sebagai hal biasa lah, karena ada manusia, ada setan, ada jin begitulah. Yang penting kita percaya sama Allah gitu, dalam hati punya minimal ada bacaan Al-Quran gitu. Insya Allah tidak akan menemukan apa-apa. Tapi kalau Bapak termasuknya orang yang berani ya Pak ya? Kalau saya tidak berani gitu, tapi saya istilahnya semaksimal mungkin lah istilahnya punya baca-baca dari Al-Quran, utamanya baca Bismillah, istighfar itu aja lah sama Allah. Katanya kalau semakin takut itu semakin diganggu ya Pak? Iya, semakin takut semakin diganggu sebetulnya. Semakin nampak ya Pak ya? Semakin takut kita semakin ingat sama Allah gitu. Hal apapun tidak akan terjadi insya Allah dengan keyakinan kita sama Allah begitu. Dimanapun juga aktivitas dilakukan pada malam hari, kebanyakan malam hari sih. Tapi kalau takut manusiawi ya Pak ya? Takut ya, semua pun ada takut, punya rasa takut iya. Ya Pak ya? Utamanya nama nomor 1 mah takut sama Allah. Iya gitu. Gitu aja dari saya. Oke guys, ini pengalaman dari Pak siapa tadi? Pak Dede ya. Selama berapa tahun Pak di rumah sakit bertugas? 6 tahun. Selama 6 tahun dan memiliki pengalaman seperti itu teman-teman. Dan mungkin teman-teman Pak Dede juga banyak juga yang memiliki pengalaman yang serupa kalau berbicara tentang hal mistis ya Pak ya? Iya. Seperti itu. Cuman kalau untuk Pak Dede sendiri selalu berpikir positif ya Pak ya? Iya. Meskipun ada barang jatuh yang mungkin ketiup angin dan sebagainya, mungkin gitu ya Pak ya? Karena kalau dipikirkan ke hal yang itu malah nanti semakin takut, semakin nampak gitu ya Pak ya? Semakin menjadi. Nah sebetulnya tadi sebelum saya membuat video ini tuh kita berbincang-bincang dulu pengalaman beliau, dan ternyata menurut saya itu cukup unik sekali ketika kita mengetahui pengalaman beliau seperti itu. Oke Pak Dede, makasih banyak ya pengalamannya. Sebatas itu pengalamannya. Makasih. Oke teman-teman, ini sekarang saya berada di area sekitaran ruangan Satpam Rumah Sakit dengan Pak siapa Pak tadi Pak? Pak Suparman. Mungkin Pak Suparman selama berdinas di sini itu kurang lebih berapa tahun Pak? 10 tahunan. Nah Pak, saya ingin bertanya seputaran tentang hal-hal yang berbau mistis di area rumah sakit saat Bapak berdinas 10 tahun itu. Pernah nggak pas waktu lagi piket itu sedang jaga punya pengalaman yang bisa diceritakan Pak? Ya mungkin kalau sekali-kali dinas malam sekarang ya namanya juga lagi keliling, kalau lagi sendirian mungkin ada hal yang seperti di tempat-tempat lain itu. Iya. Tapi kalau di sini ya mungkin adalah gitu beribu kuduk berdiri atau apa, itu kan hal-hal yang biasa kalau lewat-lewat yang tempat agak sepi gitu. Itu kalau ngecek-ngecek ruangan itu Pak biasanya ditemenin atau sendiri Pak? Kadang berdua, kadang sendiri. Gitu. Menurut Bapak kalau di sekitar ruangan sini yang menurut Bapak sering bulu kuduknya berdiri itu kalau pas lewat ruangan mana Pak? Paling belakang sana itu yang mau ke jalur jenazah. Oh, ke jalur jenazah. Oh ya, itu udah pasti ya Pak ya. Itu mungkin ada rasa takut mungkin jadi ya tambah lagi. Jadi ketakutan semakin pertama ya semakin itu gitu. Semakin merinding ya Pak ya. Oke. Kalau kayak macam suara dan sebagainya, Bapak selalu berpikir positif atau Bapak memang menyadari itu keanehan yang dilakukan oleh makhluk halus Pak? Kalau lagi takut mungkin ya namanya ke situ, tapi kalau nggak takut mungkin apa kucing atau apa gitu. Oke. Ada hal-hal yang ya mungkin benda jatuh apa gitu, suara-suara. Tapi kalau untuk suara yang hal-hal yang untuk makhluk halus belum pernah. Oh, belum pernah. Tapi Pak, kalau teman-teman kerja Bapak di sini pernah ada yang kesurupan kah atau apakah? Selama ini teman kerja belum ada yang kesurupan. Belum pernah ada yang kesurupan. Berarti baik-baik aja gitu Pak.
paling cuma dikerjain mungkin ada itu seorang yang mau keliling katanya liftnya mati sendiri gitu. Liftnya mati sendiri. Itu kalau lift mati sendiri itu di dalam lift itu ada kayak daruratnya gitu Pak? Ada. Tapi itu mah bukan mati secara itu, mungkin kata beliau lampunya mati. Tapi katanya habis berdoa atau apa nyala lagi. Habis berdoa nyala iya. lagi. Oh berarti nggak lama gitu Pak? Nggak lama. Itu aja katanya. Selama 10 tahun yang nggak bisa Bapak lupakan apa sih Pak? Kalau bercerita tentang hal kayak gini. Paling itu yang kalau keliling ke belakang gitu aja. Yang keliling ke belakang itu selalu merasakan merinding gitu. Iya pasti. Kalau nampak belum pernah selama 10 tahun. Kalau dilihat di CCTV belum pernah. Tapi kalau rekan-rekan Bapak sendiri pernah nggak yang menyatakan pernah melihat gitu? Yang pernah terdengar ke Bapak? Ada sih sebagian tapi bukan rekan kerja sih. Karyawan yang lain mungkin. Karyawan lain. Katanya pernah melihat tapi walau-walau gitu ya. Iya. Benar atau tidak gitu. Kalau selama ini saya 10 tahun ya cuma itu aja, belum pernah lihat, belum pernah dengar suara apa-apa gitu. Ya wajar lah, namanya juga kalau lagi piket malam pasti ada hal-hal yang buat hati ngedown atau gimana, jadi rasa takut pasti muncul gitu. Iya. Berarti kalau pas saat merinding ya paling baca-baca gitu ya Pak ya. Iya, paling gitu. Oke. Tapi banyak juga rekan-rekan mungkin ya Pak yang memiliki pengalamannya itu lebih dari Bapak mungkin gitu ya Pak ya. Iya. Karena tadi juga kita berbicara dengan Pak Dede, beliau juga katanya sempat melihat rekaman CCTV yang dimana melihat perwujudan kuntilanak katanya gitu. Cuman hanya sebatas dilihat di CCTV, tapi pas didatangin ke tempatnya nggak ada apa-apa. Tapi selama 6 tahun beliau kerja baru 1 kali sih ngelihat kayak gitu katanya sama temennya gitu dulu. Ya mungkin pada daerah lagi kebetulan. Ya mungkin. Iya, soalnya pas lagi kebetulan sama-sama apes gitu ya Pak ya. Iya. Tapi kalau saya lihat di CCTV kalau lagi mantau belum pernah ada perwujudan apa-apa. Oke Pak Suparman, terima kasih ya pengalamannya. Mungkin ini untuk berbagi aja kepada penonton YouTube saya ya Pak Suparman. Iya. Nanti saya izin upload ya Pak ya. Ya silakan. Oke siap, makasih Pak.